wabarakatuh. Saya Vita Tri Indriani, NIM 4321109 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Pekalongan, Program Studi Akuntansi Syariah dengan kelompok 2 yaitu Wax Expense. Untuk video kali ini, saya akan mengulas kembali mengenai salah satu materi dalam pelatihan kader dasar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah YIN Pekalongan tahun 2021. Selamat menyaksikan. Untuk kali ini, materi yang akan saya ulas yaitu mengenai sejarah pergerakan mahasiswa. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa sih tentang gerakan mahasiswa, tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu definisi tentang mahasiswa. Mahasiswa merupakan status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi, yang mana sang penyandang status tersebut nantinya diharapkan untuk menjadi calon-calon intelektual agar dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kita sebagai seorang mahasiswa tentunya harus bisa mengisi waktu-waktu dengan baik agar waktu tersebut dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, bagaimana sih mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat? Yaitu salah satunya bisa dengan kegiatan organisasi, kegiatan bersosialisasi, kegiatan kontribusi, kegiatan-kegiatan yang menunjang prestasi kita, berkarya maupun aksi. Orang yang melakukan kegiatan-kegiatan positif tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku sejarah, bukan hanya sekedar penonton sejarah. Selanjutnya ada Gerakan Mahasiswa di Indonesia. Gerakan Mahasiswa di Indonesia merupakan aktivitas kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran-lembaran sejarah bangsa Indonesia. Gerakan mahasiswa lahir dari kesadaran moral. Gerakan mahasiswa juga muncul sebagai aksi peringatan. Jadi, pada hakikatnya, gerakan mahasiswa merupakan gerakan peringatan kepada sang pemegang amanah rakyat agar sang pemegang amanah tersebut dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Kemudian ada periodisasi gerakan mahasiswa di Indonesia. Periodisasi gerakan mahasiswa di Indonesia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu periode pra-kemerdekaan dan yang kedua periode pasca kemerdekaan. Untuk yang pertama yaitu periode pra-kemerdekaan. Periode pra-kemerdekaan juga terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama yaitu pada tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang kedua, pada tahun 1928 ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda, dan yang ketiga pada tahun 1945 yang tentunya kita semua sudah mengerti bahwa tahun tersebut merupakan lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk yang kedua yaitu periodisasi gerakan mahasiswa pasca kemerdekaan yang terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, tahun 1966, 2, tahun 1974, yang ketiga, tahun 1990, yang keempat, tahun 1998, dan yang terakhir yaitu tahun 2003. Selain periodisasi gerakan mahasiswa di Indonesia, di sini juga terdapat paradigma baru gerakan mahasiswa yang mana ada karakter dasar gerakan mahasiswa dan tridharma perguruan tinggi. Karakter dasar gerakan mahasiswa meliputi iron stock, moral force, dan agent of change. Sedangkan untuk tridharma perguruan tinggi yaitu meliputi penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan.
Kemudian, pada masa sekarang ini, kita sebagai seorang mahasiswa, apakah masih mempunyai tantangan? Ya, tentu saja kita sebagai seorang mahasiswa masih mempunyai banyak tantangan yang harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran ke depan. Nah, apa saja sih tantangan mahasiswa pada hari ini? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Tantangan mahasiswa pada hari ini yaitu untuk yang pertama, krisis gagasan kebangsaan, ditandai dengan miskinnya bangsa dari Guiding Ideas. Yang kedua, ada krisis identitas karena adanya kelunturan nilai dan budaya ketimuran semakin terus bertambah sesuai perguliran. Yang ketiga, ada krisis kepercayaan dan kebertanggungjawaban karena lemahnya pengertian tanggung jawab dan kewajiban. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya krisis kepemimpinan karena kemampuan pemimpin yang kompeten dan layak itu semakin tidak tercukupi. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita sebagai seorang mahasiswa harus mempunyai kunci kekuatannya. Jadi, apa sih kunci kekuatan dari seorang mahasiswa itu? Untuk yang pertama yaitu seperti idealisme, kecerdasan, kepekaan sosial, bersikap kritis, keberanian, dan pengorbanan. Jadi, itulah sekilas mengenai materi sejarah pergerakan mahasiswa yang terdapat dalam pelatihan kader dasar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan tahun 2021. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.